Hai, saya Ria. Saya hari ini doing Do Better class. Let's do better together. Ada yang tanya sama saya terkait sama Mbak, emang perlu tuh personal brand sama produk brand. Mana yang perlu duluan? Jawabannya lakukan bersama-sama. Karena keduanya dibutuhkan oleh kita. Nah, kalau masih ingat dengan ilmu saya yang saya sebut dengan EDA, yang pertama kan embrace yourself. Nah, itu kita lakukan bersama-sama bagian dari take inventory tentang diri kita. Lalu kemudian yang kedua nih, namanya design your brand. Nah, sekarang saya mau cerita tentang design your brand. Apa sih tahapan dari design your brand ini? Nah, ada 5 nih tahapannya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah take inventory. Setelah kita ngelakuin personality test, setelah kita melakukan self evaluation, setelah kita tanya teman 360 feedback tentang lu lihat gue kayak gimana sih, gue orangnya menurut lu kekuatannya apa sih. Nah, sesudah itu kita udah bisa mensummary apa saja kekuatan kita dengan peran yang kita miliki sehingga kemudian kita bisa bermanfaat buat yang lain. Kurang lebih begitu. Nah, itu baru journey 1 loh. Nah, kita mesti naik ke journey 2, 3, 4, dan 5. Journey kedua kita mesti bikin yang namanya brand plan. Aduh Mbak, repot banget ya ternyata. Orang sukses tuh ternyata ya semuanya membutuhkan sacrifice atau pengorbanan. Brand plan itu kayak life book. Apa sih life book? Journey yang kita pinginin, kita alamin agar bikin hidup kita jadi lebih hidup. Jadi lebih bahagia, jadi lebih berarti. Jadi ada angin puting beliung dari mana-mana yang ngatain kita lah, yang mencela kita dan sebagainya. Itu kita bisa lebih tenang. Bukan berarti mungkin gak ada impact, mungkin ada impact. Tapi gara-gara kita punya life book, oh iya ya, kalau kita mau menuju sesuatu yang lebih baik, gak heran banyak orang yang kemudian mengkritik kita. Alah lu baru segitu, kayaknya gak mungkin deh lu bisa capai gitu. Setahu gue sih orangnya lu gak pinter-pinter banget. Lu mau jadi pengusaha, alah jadi karyawan aja lu nilainya gak bagus-bagus, KPI aja gak achieve, let's say begitu ya. Nah tapi dengan adanya life book atau brand plan, kita jadi tahu, wajar. Karena kita belum ambil action yang utama. Nah, itu namanya develop brand plan. Gimana nih caranya develop brand plan? Itu yang lebih penting kan? Nah, itu memang another workshop sebenarnya. Tapi boleh dicoba sendiri di rumah. Caranya, tahu visi misinya. Apa ya yang ingin saya capai dalam kehidupan saya? Apa misi hidup saya? Saya kepingin orang lain itu bisa dapat manfaat apa dari saya. Nah 3 itu deh yang akan kita desain dulu. Jadi ada apapun itu tenang. Visi saya, Ria, adalah bisa punya nilai manfaat buat sahabat saya. Dulu sahabat saya inner circle. Dari keluarga atau sahabat yang saya kenal. Tapi alhamdulillah berkat encouragement dari sahabat-sahabat saya nih. Ada Novel, ada Anggi, ada Mas Untung. Akhirnya saya bilang bahwa sahabat itu bukan hanya orang yang kita kenal face to face. Tapi mereka yang seperti kamu yang kebetulan hari ini lagi nonton. Nah kamu juga jadi sahabat saya karena saya punya cita-cita. Dengan semua yang ilmu saya milikin gimana caranya saya suatu ketika bisa dengar your brand story. Misinya gimana? Nah apapun yang saya bisa lakukan saya akan upayakan untuk bisa berbagi ilmu itu. Simply like that. That's my mission. Apapun platform yang ada saat ini yang bisa kita gunakan untuk kebermanfaatan, maka insya Allah saya akan jalanin. Right? Itu baru visi misi. Nilai manfaat apa yang ingin saya bisa hadirkan? Siapa tahu dari pengalaman kesalahan saya yang banyak dalam kehidupan, di usia saya yang sekarang, yang anak muda bisa narik hikmah ya. Dari sebuah perjalanan yang mungkin seusia dengan saya bisa jadi teman bicara untuk bisa kemajuan bisnis maupun pribadinya. Nah kurang lebih
Itulah yang kita sebut dengan design your personal brand. Tahapan berikutnya memang setelah itu kita akan craft identity. Saya dari dulu memang brand and communication. I always handle personal and corporate brand. I always spoke in front of media. That's my career. Therefore, that's my strength. And then in this opportunity, I would like to share my knowledge, my passion with you. Kamu bakal punya yang lainnya. Seorang makeup artist yang hebat bisa ngasih nilai tambah hanya dengan menambah suasana hati menjadi lebih enak gara-gara ngaca jadi lebih cantik misalnya. Anything, catering bisa tambah indah, satu makanannya enak, desain flowernya sangat beautiful, dan ketika menyajikannya kamu kasih ruh atau rasa dari yang memasaknya. Everything's going to be beautiful. Depend on your strength. Nah kalau udah step nomor 4, baru cara kita mengkomunikasikannya. Harus menggunakan tools apa nih yang mau kita pakai. Oh sekarang enak. Zaman dulu nih hanya brand besar yang bisa melakukan branding. Atau politician. Atau brand owner yang udah punya kaya. Kenapa? Karena media mahal. Kok medianya mahal? TV mahal. Nah, kalau sekarang semuanya punya media. Ya kan bener? Jadi semuanya punya yang namanya kingdom. Jadi kita punya media. Nah, jadi enak deh sekarang. Pilih yang tepat sesuai dengan target audiens yang diinginkan. Lalu kemudian selalu evaluasi apapun yang dilakukan. Saya dengan sahabat saya akan selalu bantu untuk mengevaluasi supaya saya bisa lebih bermanfaat buat sahabat sekalian. Dan supaya sahabat bisa mengambil lebih banyak hikmah, ilmu, manfaat, knowledge semua dari saya. Demikian kelas kita kali ini. Well, let's us be together to be better.